jadi gini Pak RW, ini sedikit izin cerita tentang bank sampah. Beberapa hari yang lalu, sebenarnya kalau saya cerita dengan Mbak Nati untuk sampai di sini itu udah lama gue ya. Enggak, yang dulu-dulu Oh, kita dulu ya. udah kenal lama, cuma bantu Salikin sampai ke sini gitu kan, sampai tentu dalam hal ini jumpakan dulu sama Pak RW-nya sebelum kemana-mana gitu kan. Udah ada setahunan ya. Udah ada, cuma itulah waktunya belum pas gitu kan. Nah kebetulan baru 2 minggu yang lalu atau kapan itu saya pun lupa gitu kan, Mbak Nati ada katanya pas subuh-subuh tuh. Iya. Nah, jadi ceritanya pulang dari masjid kan sama Bu Nikmah sama Bu Emma. Jadi kan dia kumpulin sampah, kata Bu Nikmah, "Ma, ambillah plastik Ibu banyak." "Mau dikemanain, Ma?" "Ada Mbak, nanti dikasihkan orang bank sampah, tapi udah tangan kedua." "Kalau gitu kalau mau biar panggil yang memang masih yang menangani bank sampah itu." "Ah iyalah, bagus lah kalau gitu," katanya kan ya. Jadi kata Bu Pahit pun, bagus lah nanti panggil di sini, jadi sampah-sampah kami itu dapat kami kumpul dari sekarang. Terus dipanggil Mas Den, bisa lah nanti, tapi temukan dulu Pak RW dulu. Ya, aku sampaikan dari sama Mbak Nati subuh-subuh tuh ya. balik dari masjid tuh, balik dari masjid tuh kan. Jadi karena dia udah semangat kali, dia pengennya aku langsung jumpa ibu-ibu tuh. Jadi aku sampaikan, terlalu sebelum itu jumpa dulu sama Pak RW Mbak, aku bilang gitu kan. Jadi itulah makanya menyesuaikan dengan Pak RW. Bank sampah ini dikelola Hari ini dia dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru melalui koperasi. Dia ada turunannya ke bawah ya. ada PT-nya enggak? PT-nya belum. UPT. Belum, masih koperasi Pak. Koperasi. Nanti yang mudah-mudahan nanti seiring berkembangan baru bisa sampai ke situ. Terus gini Pak, di dalam bank sampah ini itu pada dasarnya kan pemilahan sampah-sampah organik dan non organik, sampah yang bisa diulang dan yang tidak gitu kan, atau bisa yang sampah yang langsung bisa campur dengan tanah, itu kan itu yang organik. Nah di Kota Pekanbaru hari ini, maksudnya yang ditangani hari ini itu terlebih dahulu yang non organiknya, yang plastik, yang kotak rokok, kertas-kertas campur gitu. Nah, itu yang ditangani hari ini. Besi ya juga, tapi besi ini dia sifatnya adalah mengikut saja. Jadi yang sebenarnya to the point-nya dari bank sampah ini adalah plastik. Nah, karena kalau besi ini, besi, kardus, HVS itu sebelum ada bank sampah pun ini memang sudah jadi bisnis orang. Nah, jadi kita tidak terfokus ke situ, tapi dia fokus ke plastik, plastik kresek, plastik apa gitu kan. Nah, terus di dalam bank sampah ini itu yang pertama dia ada struktur atau berjenjangnya, ada jenjangnya. Jadi jenjangnya itu adalah bank sampah induk, Pemko, terus bank sampah unit itu tingkatan RW, dan yang jenjang yang terakhir adalah warga beneran itu, yang mungkin kayak rumah-rumah ini itu menabung sampahnya di rumah. Dan yang ditabung oleh warga itu adalah sampahnya sendiri, milik sendiri, dan ya untuk sendiri nanti dihitung untuk sendiri. Nah, setiap warga yang berpartisipasi itu mendapat buku tabungan ini Pak. Nah, ini bisa ditengok, ini Pak bisa ditengok. Ini catatannya di sini lengkap. Ada apa namanya? Ada saldonya, ada jenis sampah apa yang hari itu dia bawa. Misalnya sampah plastik kresek, di situ tulisannya, atau di situ ada tulisannya misalnya kertas rema, kertas campur-campur, kotak rokok, kotak Pepsodent, kotak susu gitu. Nah, itu jelas ya Pak, ada di dalam ini. Itu setiap warga pokoknya dapat ini semua. Nah, terus yang hari ini saya ingin sampaikan ke Pak RW terutama itu tentang kepengurusannya. Nah, itu tadi kan ininya ya. Nah, kalau kepengurusan bank sampah induk itu
Maksudnya yang gini, kepengurusan atau kelembagaan sebuah bank sampah ini yang terbaru diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 atau bukan undang-undang, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 tahun 2021. Itu di pasal 12 disebutkan bahwa kalau bank sampah induk itu di apanya, naungannya adalah kabupaten atau kota gitu kan. Nah, terus bank sampah unit itu adalah namanya di bawah kelurahan. Ya, dalam hal ini mungkin kita definisikan adalah per RW. Gitu. Nah, jadi yang ingin saya cerita ke Pak RW adalah dalam hal ini membentuk pengurusan unit di tingkat RW. Nah, RW sini RW 14 Kelurahan Tanggerang Utara. Gitu. Nah, dalam pembentukan RW ini itu pengurusnya minimal 5 orang. Nah, boleh lebih boleh, tapi tak boleh lebih dari 10. Itu ada koordinatornya, ada pencatatnya, ada bendaharanya, ada penimbang, ada pemilah. Nah, koordinator itu yang mungkin yang dalam skala luas lah, yang mungkin mengajak orang berpartisipasi apa. Mungkin pencatat dia yang mencatat apanya ya, maksudnya pas orang menimbang ini berapa pas lihat sampai merekap, nah dan lain sebagainya. Nah, terus kalau bendahara ya mungkin ini multifungsi ya, maksudnya yang dalam hal pegang duit ya pegang duit, tapi dalam hal ketika hari praktek penimbangan atau memang pelaksanaan penimbangan itu ya dia ikut membantu, nah ikut memilahnya atau menimbangnya atau yang mana lah, pokoknya multifungsi dia. Terus kalau yang nimbang ya jelas ya, yang nimbang paham timbangan. Terus yang pemilah ini, nah pemilah ini dimaksudnya bukan artinya tidak serta-merta dia yang memilah dari punya warga itu dia pilih semua, bukan. Pada dasarnya yang perlu kita sampaikan nanti ke warga kan, itu kan sudah dipilah dari rumah. Misalnya ya sampah kresek sendiri, terus nanti aqua gelas sendiri, terus nanti ada botol sendiri, ya botol mineral itu kan sendiri gitu kan. Nah, kalau yang bagian pemilah tadi itu maksudnya menyatukan milik-milik orang. Misalnya ya kan katakanlah namanya Bu Minah, Bu Siti, Bu Susi, Bu apa, keempat orang ini membawa sampah kresek misalnya, mungkin satu kantong kan kresek. Nah, itu digabungkan jadi satu dalam satu karung. Nah, itu yang pemilah, tugas pemilah tadi. Kira-kira begitu. Nah, terus harapannya kalau dari Bank Sampah Induk ketika membentuk pengurusan ini, tentu harapannya adalah mewakili dari kalau di sini RT-nya ada 6, misalnya berarti pengurusnya 6 lah, mewakili satu-satu setiap RT gitu. Atau minimal 40%. Ya misalnya RT dari RT 2 tak ada yang bisa karena sibuk semua, mungkin ya ini dari RT 4, RT apanya gitu kan. Ya itulah Pak kira-kira. Maksudnya bukan skop RT gitu. Nah, kira-kira sampai di situ Pak kalau pengurusan. Kalau untuk kepengurusan sama untuk partisipasi, tentu harus diawali dulu yang terkecil dulu. Ya kan, berjalan dulu dia, mungkin baru ikut yang lain-lain. Iya, boleh. Tidak diajak dulu semuanya. Action dulu, umpamanya di daerah sini dulu, entah 10 kakak, kayak gitu action dulu. Nah, mungkin nanti dengan berjalannya waktu, nanti orang kan datang sendiri. Sekaligus kita sosialisasi, tentu harus datang. Terus untuk anggota itu kan tidak terbatas. Ya, tidak terbatas, maksudnya partisipannya kan. Hari ini mungkin 10, bulan besok udah 15, bisa 53. Kan tidak terbatas. Pokoknya anggota baru tetap digapal. Ya betul Pak. Betul. Terus yang kedua, waktu kita timbang oleh juru timbang kita, umpamanya kita janji mau datang jemput pokoknya hari Senin. Mungkin kita pagi-pagi sudah timbang. Ya kan? Apakah timbangan ini ditimbang lagi oleh waktu kalian jemput itu? Nah, itu belum ke sistem. Ini ke sistem dari Pak kita. Nah, ini cerita ke sistem lagi Pak. Kalau umpamanya kalau dengan saya tidak perlu undang-undang, sistem. Oh, sistem ya. Kita orang kerja. Iya. Kalau masalah undang-undang apa segala. Itu udah kaji menurun Pak ya. Sistem kerja, to the point gitu. To the point ya. Ya. Oke Pak. Jadi sistem yang kita buat hari ini
ketika di RW 14 Tangerang Utara ini sudah ada pengurusnya yang minimal 5 orang tadi, maka ada sebuah apa namanya istilahnya itu inventaris yang bakal diberikan oleh kepada RW ini oleh Bank Sampah Induk. Itu yang pertama adalah timbangan, kedua karung berputar, maksudnya putar tuh hari ini pakai, besok turun lagi gitu, gitu kan. Terus yang ketiga itu ini buku tabungan seperlunya secukupnya, berapa partisipan. Ya mungkin kalau diawali misalnya 15 ya 15 dulu, nanti tambah lagi gitu kan. Terus yang ya kita potong aja langsung, jadi tidak lupa ya. Yang menulis anggota ini dari kelompok ini apa ya, dari bank sampah? Dari kelompok ini, Pak. Kelompok. Kelompok ini. Ya, itu sambung. Yang selanjutnya itu kalkulator yang dikasih. Terus yang terakhir adalah buku. Nah, buku inilah yang untuk mencatat yang tim penulis tadi di sini. Itu buku besar, maksudnya buku akuntansi unit di sini. Nah, terus dalam sistem penimbangannya itu, ini dalam pelaksanaannya, ini ada harga warga untuk umum, untuk seluruh gitu kan. Nah, ini bisa ditengok Mbak. Nah, terus ini di dalam ini memang sebenarnya untuk unit, untuk konsumsi Mulai unit. sekarang tutup galon jangan dibuang Pak RW ya. Iya. Harus ada AC masuk ini, tutup galon laku 4.000 loh Pak RW. Iya. Ya, jadi ini kan ada harga warga, ada harga unit. Nah, inilah tadi yang ditanya sama Pak RW. Ini bakal ditimbang lagi atau tidak gitu kan. Nah, gitu kan. Nah, jadi pada dasarnya gini. Awal ini itu adalah sistem kepercayaan. Nah, nanti ketika ya mungkin di suatu saat ada apa namanya sudah rapi dalam pencatatan dan sebagainya, mungkin bisa jadi langsung ditimbang ulang. Tapi pada dasarnya gini Pak RW. Contoh, karena yang tim penjemputan di dalam Bank Sampah Induk ini itu sifatnya adalah beruntun ya. Nah, dia dari RW ini nyambung sampai ke dibalikan ke gudang Bank Sampah Induk. Nah, jadi sifatnya itu kadang ya namanya dalam perjalanan itu ada telat 2 jam, ada sejam, atau bahkan ya ada telat semenit, atau ada pula yang datang lebih cepat. Nah, gitu. Nah, jadi kalau yang ditanya sama Pak RW itu apakah ditimbang lagi? Ditimbang lagi tapi tanda terima dari kelompok ini ke bank sampah. ya, kelompok dia tanda terima itu ditimbang lagi itu ditimbang langsung oleh tim di sini, insya Allah ya. Kalau dalam penimbangan sampah insya Allah ya orang ini kan amanah, jadi nggak apa-apa. Ya kan kita kan bukan apa gitu. Pokoknya dari warga kita, dari si A, sudah kita catat di bukunya. Dari si A botol 2 kilo, si B 3 kilo, si C 3 kilo, berarti udah 8 kilo. Si D umpamanya 1 kilo, berarti 9 kilo. Udah 9 kilo. Kita kan udah kita catat di buku. Nanti ini kan ada pengumpul tadi, tim untuk pemilah itu kan mengumpul juga. Udah satukan ke dalam plastik itu. Ini kalau umpamanya ini kan ditimbang lagi, apakah ditimbang lagi jadi 9 kilo secara terima? Tentu ada kita tanda terima dari penjemput itu. Ada ini Pak, pakai kertas bukti store dia namanya Pak. Bukti store kan? Bukti store sampah. Jadi ketika tim mobil dari Bank Sampah Induk menjemput, itu sampahnya diberikan, terus catatan bukti store-nya diberikan. Gitu. Nah, ya catatannya itu yaitu tadi jumlah total, jumlah kresek 9 kilo, kardus 16 kilo gitu. Nah, jadi dari ibu ini kumpul dari situ gitu kan. Nah, itu kalau dia kondisinya ada 2 Pak. Kondisinya ada 2. Kalau di dalam pemberdayaan ini masih kan warga nih, kan masih baru. Kalau masih baru ini mungkin oh ya gini. Dalam hal kepengurusan ini itu ada 2. Dia pertama dilihat dari sisi sosial, oke, udah lewat lah tuh kan. Terus yang dilihat yang kedua Pak, itu dari sisi ekonomi
yang mungkin di dalam kepengurusan bank sampah ini untuk kaya atau tidak, tapi yang mungkin nambah sedikit oke gitu kan. Jadi di sini ini kan ini ada, oh ini bisa ditengok Pak RW. Nah, ini kan di dalam ini kan ada harga warga dan harga unit. Nah, harga warga ini kan harga umum tadi. Nah, tapi gini Pak RW, ketika ini nomor 7 misalnya, nomor 7 ini ada gelas mineral kotor. Nah, yang dimaksud gelas mineral kotor di sini adalah gelas air mineral itu mereknya masih ada. Itu belum dilepas. Nah, ini kalau dia masih ada ini, terus nanti kan misalnya itu dari Ibu Susi dibawa ke sini dalam hitungannya gelas mineral kotor. Nah, sampai di sini pengurus tadi ada yang bersedia misalnya melepas itunya apa namanya mereknya tadi, itu kan berarti berubah dia Pak, bergeser menjadi ke nomor 8, menjadi nomor bergeser menjadi nomor 6, gelas mineral bersih jadinya. Harganya kan beda Pak, jauh dia Pak. Kalau dia gelas mineral kotor di sini 1.500, kalau dia menjadi gelas mineral bersih ketika di harga unit menjadi 6.100. Nah, tapi kalau misalnya dari Ibu Susi tadi diterima gelas mineral kotor, terus kepada hitungan kepada bank sampah induk juga masih dalam keadaan kotor, tetap diterima. Selisihnya ya memang dia Rp300. Nah, jadi dia hanya di situ. Nah, jadi nimbang ulang itu tergantung dari situasi di pengurus ini. Kalau dia dirubah oleh pengurus, berarti ditimbang ulang. Tapi kalau tidak dirubah, berarti dia ditambah-tambahkan aja dari yang milik siapa gitu. Nah, itu dia kondisinya Pak. Terus yang dibilang perbedaannya botol kotor dengan bersih itu Sama juga Pak. dan apanya dia yang dibuat? Mereknya Pak. Mereknya aja. Mereknya sama botol tutupnya. Dari itu. luar tuh dia dikikis gitu. Enggak Bukan di apa aja dibuang dicopot gitu. aja. Oh, gitu. Nah, dan plastik mereknya itu ikut ditimbang juga, Iya. tapi masuk kategori di nomor 31, plastik kemasan. Kemasan. Gitu. Nah, itu ya maksudnya di dalam bank sampah ini semuanya masuk kategori ya. Cuma dia ketika dia perpilahan itu mempengaruhi oleh harga di dalam yang diterima. Gitu. Terus penjemputan itu frekuensinya kayak mana? Harus dikasih tahu dulu atau memang ada jadwalnya? Nah, jadi begini. Saya mulai dari ini kita per tanggal berapa hari ini Pak? 14 Desember 2021. Nah, dia Bank Sampah Induk ini karena akhir tahun itu per hari ini memang sudah close operasional jemput, kan? Nah, kami memulai lagi itu di tanggal 5 Januari 2022. Nah, ketika di sini itu kita bisa memulainya misalnya tanggal 8 itu di hari Sabtu kalau tidak salah. Januari ya? Tanggal 8 Januari. Nah, berarti jadwalnya yang kemudiannya itu adalah 2 minggu sesudah itu. Berarti kira-kira tanggal 22. Nah, jadi jadwalnya itu per 2 minggu, Pak. Gitu. Ya, Pak. Boleh, Pak. Salam. Habis sisa. Alah. Habis sisa dia, habis sisa. Jadi. Salam. Jadi jadwalnya per 2 minggu gitu. Nah, Kita tengok apanya lah dulu. Mungkin kalau per 2 minggu, jangan baru setengah kilo mungkin barangnya. Yang kalau rumah tangga ini berapa lah? Nggak ada barang berat apa kan? Ya. Nggak ada. Atau gini aja sih Pak Rw, kalau hanya 2 minggu tuh sampah udah banyak.
oke gitu kan. Kalau banyak kita telepon aja, jangan ambil. Ya, kalau paling tidaknya sekali sebulan. Ya gini, yang Oh. saya sampaikan itu Pak RW, Ya. itu ketika ritmenya sudah berjalan. Iya. Nah, tapi kalau hal memulainya ini, nah itu nanti ya itu tergantung di sini juga Pak. Nah, ya maksudnya itu ketika hal ritmenya sudah berjalan. Jadi tidak serta-merta setelah 14 hari ini, tanggal 14 ini 2 minggu kemudian kita langsung eksekusi. Nah, tapi maksudnya ritmenya nanti ketika sudah berjalan itu 2 minggu. Karena ini saya hanya karena kan saya sudah keliling nih, saya memberi contoh beberapa tempat itu ketika dipatok 2 minggu pun mobil itu penuh. Itu ketika yang ikut baru kisaran 30 sampai 40 orang. Nah, kalau seandainya di sini yang ikut nanti sampai 50 orang, itu kan sama kurang lebih. Maksudnya ketika dia sudah paham, maksudnya sampai ini bisa, sampai ini bisa, sampai ini bisa, sampai ini bisa gitu. Tapi kalau yang memang memulainya ini ya kita memang melihat. Berarti kalau saya hari ini jumpa Pak RW dalam rangka minta izin, itu nanti kemudian seminggu kemudian saya jumpa calon pengurus tadi itu dalam rangka memberi penjelasan tentang tata dan teknisnya kepada mereka langsung. Nah, baru sudah itu sebulan kemudian baru eksekusi. Nah, itu biasa, memang seperti itu ritmenya. Tapi ya sesudah praktek pertama itulah baru memang terhitung 2 minggu, jadwalnya per 2 minggu. Dan jamnya itu juga sesuai keinginan di sini, kesepakatan di sini. Misalnya jamnya di sini memulainya nimbang itu jam 2 sore misalnya, jam 2 siang misalnya, itu berarti dijemput jam 4 gitu. Nah itu, dan ini mengenai lokasi juga dia tidak mengharuskan di sini ada gudang. Nah, untuk yang sistem yang sekarang Pak, itu contoh di halaman rumah Bu Nati misalnya, ngumpulnya ke sana gitu kan. Jam 2 memulainya, dibawa semua warga itu bawa ke sana sampah yang bersih pilihannya tadi. Nah, jam 4 langsung dijemput oleh tim mobil penjemputan bank sampah Indo dengan bukti ya. Ya itu saya bilang kalau kita hitung namanya penjemputan per 2 minggu, mungkin ada warga yang ngantar di antara sekali 3 hari atau mungkin sehari, hari ini siapanya. Jadi kita perlu Sudah penentuan sebenarnya. Kita itu yang nggak ada. Terus itu harus tertutup, nggak bisa di halaman tertib, pangan terbuka. Ada masalah kertas apa segala kan? Iya, ya kertas ini kan. Kalau sempat kita bikin gudang, biaya Ada biaya pula. Ya, jadi kan. ya tapi memang hari ini kalau untuk infrastruktur memang belum Pak. Dari DHK-nya atau dari Bank Sampah Induk memberikan infrastruktur membuatkan gudang itu memang belum. Kan gudang pun susah juga. Hah? Butuh lahan lagi. Iya itu dia. Itu tanah orang. Oke, bagus lah gitu kan. Tapi kalau dalam waktu dekat, mudah-mudahan ini kebetulan ada kita Bank Sampah hari ini tuh dibantu oleh CSR PJB PLTU PJB Tenayan, gitu kan? Nah ini mungkin dalam waktu dekat kita buat apa namanya Pak yang bisa pasang itu, bongkar pasang tuh, payung apa namanya? Nah itulah tenda darurat gitu. Nah, sementara pakai itu boleh. Insya Allah nanti mudah-mudahan tahun depan ada. Bagusnya aja kasih terpal aja. Oh atau terpal itu Pak ya. Kalau belum dapatnya pun sama itu. Oh Iya, iya. Kalau penonton itu bongkar pasang itu ada peran tugasnya. Tapi kita dapat Iya. Nah tapi Pak, kalau ini loh Pak, yang model payung gitu aja. iya. Kalau di baru taruh dulu. Nah, kalau bersedia yang punya rumah kan, Nah, kan itu. itu lah. Oh. Terus yang ini
yang menandatangani di apa ini siapa? Oh ya, gini, kita lanjut. Yang diakui oleh ini. Ya, kita lanjut tentang bayar-bayar Pak. Hmm. Nah, ini yang finansialnya. Hmm. Jadi gini, kalau pencatatan di sini itu yang bertanggung jawab adalah pengurus unit, Iya, para pengurus. di sini. Iya. Ini karena ini kan punya warga, untuk warga. Jadi makanya di sini bank sampah unit binaan bank sampah induk, gitu kan? Ini memang karena untuk unit. Iya. Nah, ini dikasih untuk warga. Nah, ini yang tanda tangan. Kalau tanda tangan ini itu koordinatornya. Tapi kalau tanda tangan di paraf ini itu pencatatnya. Pencatatan. Nah, pencatatnya. Nah, nanti kalau di bukti store-nya ini satu tanda tangan pengurus unit, satu tanda tangan penjemput. Nah, penjemput tim penjemputnya siapa gitu kan? Nah, itu dia. Itu nanti seperti itu. Nah, terus tentang bayar-bayarnya. Jadi bank sampah induk itu sistemnya adalah membayarkan kepada pengurus unit secara keseluruhan, gelondongan gitu. Misalnya sekali debut berdasarkan bukti store tadi Iya. 1 kali 422.000 misalnya. Nah, dia maksudnya dengan ditulisan di bukti store ini kan dengan harga unit ya. Nah, 422.000. Nah, itu yang unit bayar ini sekian. Bank sampah induk bayar itu sekian ini. Nah, ini dibayar semua. Nah, terus yang menyalurkan kepada warga yaitulah tadi kelompok tadi. Nah, jadi kira-kira gitulah Pak contohnya jalanan. Akan mengurangi warga yang kerjaan selama ini jadi pemulung. Kayak ada juga katanya yang anaknya di pesantren keluarga Dari pekerjaan yang belum dari itu. Nah, makanya kayak ada kalau apa suka masuk tinggi-tinggi ya, itu sekolahnya ada di TP Bandung. Oh iya. Iya kan? Mengurangi sumber rezeki orang itu. Nah, tapi gini, makanya tadi Selikin bilang pas di awal tadi itu bercerita tentang ini besi, kardus, HVS ini mengikut aja, dia tidak utama. Yang utama itu plastik-plastik. Nah, jadi mungkin harapannya seperti ini. Bank sampah ini kita bentuk unit di RW 14 ini itu kalau dalam kapasitas yang agak banyak, misalnya kardus, misalnya apa, mungkin kita harapannya mungkin tetap antar ke teman kita yang tadi itu, tadi itu tetap berikan kepada mereka. Tapi kalau yang plastik kresek, kayak yang apa namanya kotak ini ya, kotak susu, terus kotak Pepsodent, terus kotak sabun, itu mungkin ya tetap ke bank sampah gitu, atau plastik kemasan gitu kan. Kok artinya terserah warga lah ya gitu. Iya. Kalau warga mau ke sana, tapi pemulung itu kan dia nggak kayak ini kan ada minyak jelantah kan. Oh ya, minyak jelantah kayak gitu. Atau gini istilahnya, kalau yang agak besar, yang kalau pemulung itu kan yang jalan-jalan bukan Pak, yang jalan-jalan ya. Tapi kalau yang agak besar itu kan namanya yang punya lapak. Yang punya lapak misalnya kalau di sini yang dekat itu di Tanjung Jaya itu kan, itu ada yang kan yang punya lapak. Nah, jadi di dalam bank sampah ini ada beberapa poin. Ini sengaja Bapak boleh tengok di sini, itu kardus. Kardus itu kami sengaja harganya itu tidak sama dengan mereka. Kenapa? Supaya teman kita yang punya lapak tadi itu tidak tutup atau tidak bangkrut ketika adanya bank sampah. Gitu. Jadi misalnya yang kalau orang yang punya kardus dalam kapasitas 50 kilo, 40 kilo, itu mending antar ke sana. Nah, gitu. Karena itu ya tetap akan memberi pemasukan kepada warga atau teman kita yang di sana. Nah,
Mungkin kalau ke bank sampah yang kapasitas kecil 3 kilo, 2 kilo, berapa gitu kan, itu aja. Itu sengaja di sini dibuat harganya menurun lebih rendah daripada ke situ. Ya supaya ya Untuk kalau orang dalam ya. hitungan besar ya harusnya ke sana gitu. Nah, itu jadi memang sengaja itu, Pak. Nah, seperti itu. Minum dulu. Oh iya, minum, Pak. Mbak, minum, Pak. Kopi nggak ada. Udah apa-apa, Pak. Nggak ada tukang bikin kopi. Udah dia lagi apa ya, Pak ya? Lagi apa? Rewang. Nah, jadi sampai sini ada yang ditanya lagi enggak, Pak? Nanti kami bentuk dulu apa ya? Itu kepengurusan tuh RW yang bikin tuh. Nah, kepengurusan ini itu sistemnya dibentuk oleh pengurus, dibentuk oleh RW, diketahui oleh RW, nanti dieskakan oleh Pak Lurah. Oh. Nah, gitu. Nah, terus dalam pelaksanaannya itu memang hari ini di Bank Sampah Pekanbaru unit-unit per RW ini kami rencananya dari Bank Sampah Induk itu mengarahkan ya supaya nanti di Lurah se-Pekanbaru itu meng-SK-kan secara serentak per tahun 2022 nanti. Nah, jadi kalau tentang apalagi kalau di sini kan karena di pas pula penghujung tahun saya sosialisasi, mudah-mudahan nanti pas bertepatan mau action pertama itu sudah punya SK. Tapi kalau belum punya SK juga ya nggak apa-apa kan, Pak RW sudah tahu. Satu RW itu bisa 2 kelompok, 3 kelompok. Begini, kalau cerita itu sebenarnya saya jawab bisa, Bisa, gitu kan? iya. Bisa. Tapi hari ini kalau bisa satu dulu. Karena gini, dia memang per tahun apa namanya perkembangannya bank sampah ini per tahun-tahun beda-beda. Jadi apa namanya tahun 2020 ini di mindset sejak 2020 sampai 2021 itu di mindset kan satu RW satu bank sampah. Nanti mudah-mudahan tahun 2023, 2024, 2025, 2026 itu satu RT satu bank sampah. Ya kita Wilayahnya pertimbangan. luas. Hah? Pertimbangannya wilayahnya kan luas. Oh gini, di sini luas, Pak. Luas. Kita cuma RT-nya 2. Oh RT-nya 2. Harusnya 6 RT. Satu RW ini. Tapi karena nggak ada itu, Nggak ada pecah-pecah. Nggak jadi-jadi. Jadi nggak mungkin dari RT 2 dari Sungai Batak kalau dekat masjid sana. Dekat masjid. Yang sini Dekat Pak. rumah kan. Oh. Kan RT 2 di situ. Hmm. Kan nggak mungkin ibu-ibu di sini tenteng setengah kilo kemari kan. Oh, iya. Kalau kita di rumah Bu Narti umpamanya kan kelompok. Maksud Ini kelompok RT 1 ya. Nah, kalau RT 1 pun nggak mungkin juga datang dia kemari. Maksud saya itu dari satu RT itu pun di sini harus 2 kelompok. Oh gitu. Nah mungkin ibu itu nanti ngantar ke sini ada kardus 1/4 kilo ya kan. Nah, atau mungkin 1 kilo. Jadi kalau ada kita bentuk kelompok di Jalan Tanjung Jaya itu tetap masih di wilayah RT 1. Nah, dia katanya data siapa di situ kita bikin kelompoknya. Kan gitu. Nah, di sini kita bikin satu kelompok 5 orang kayak kelompok di sana, di RT 2 mungkin bisa 2 kelompok atau 3 kelompok. Mau seperti itu. Nah, ya, pokoknya dari daerah Pak Bahrun lah. Kita bikin pokoknya tadi Jabar Rahmat di RT 2. Kan nggak mungkin orang tunen apa ke sana. Iya. Pak ucap aja di pinggir jalan tuh katanya. Nah, kan sayang kan? Ya sayang Pak. Mau seperti itu. Nah, jadi kalau kondisinya wilayahnya luas hari ini, memang kita coba dulu. Pertama satu di sini, seperti yang coba percontohan dulu di kelompok di sini. Nanti kedepannya baru kita buat satu lagi. Ya, itu kan menyangkut dengan peralatan itu tadi. Ya, ya kan? dan itu lagi. Karena kita bikin satu orang pengurusnya di situ, Mm-mm. pengumpulnya. Kita bikin jadi anggota ini untuk pengumpul itu kan. Mm. Tentu dia perlu timbangan juga di sana, Iya, perlu betul. mencatat juga. Iya betul. Iya kan? Iya tentang peralatan tadi tak? Iya. Nah, terus orang-orang tukang catat tadi itu Mm-mm. kemungkinan kedepannya kayak gitu. Ya mudah-mudahan Pak nanti. Kalau kita hanya ajak ikut kemari, nggak akan mungkin orang tukang ngantar. Karena jauh Pak ya. Dia jauh. Iya. Tapi kalau di lingkungan gang ini, Gang ini bisa satu berapa ini? Berapa rumah dah? 40 lebih. 40 ya? Ya. 40 lebih di gang ini ya. Nah, kalau mulai dari apa itu di Gang Nagira tuh hampir 70 gitu. Kalau panti asuhan itu masuk mana Pak? Masuk sini. Masuk sini ya.
Panti asuhan itu yang banyak sampah itu bisa kita kumpul di situ. Iya. Nah, kalau orang tua masih bisa ngantar kemari. Oh, karena dekat ya Pak ya. Dekat. Nah, yang penting kita siapkan plastik cepat ngumpulnya itu aja. Tempat ngumpulnya tuh karung Pak. Iya karung itu. Nah, kita kasihkan dia kumpul. Tak 2 atau 3 biji situ biar langsung dipilah dia. Di situ pun banyak tuh. Oke lah. Itu nanti mudah-mudahan bisa. Yang jelas pertama eksekusi di sini, Iya. action. Nanti setelah 2 minggu atau 3 minggu atau sebulan kemudian baru bisa Dalam itu yang dibicarakan yang nanti sama siapa kalau kita di sini yang mau kan. Iya, iya. Nanti kita ngomongin aja di grup termasuk Iya. Pak RW ya. Yang mau untuk mengurus itu kan. Kayak Emma bisa. Emma ada. Emma. Emma sih. Si Kayak ini lukisnya nggak ada kegiatan. Kayak si Nova ini kalau pas ada. Kalau Mbak Narti ini pengurus bank sampah di sekolahnya. Nah, di SD 140 ya. Nah, di sini pengurusnya. Lumayan dapatnya. 800.000 ya. Pokok kami udah sejuta lebih. Terus ditanya berapa kali tuh ya? Bisa untuk ngecat 3 kali. Itu 3 kali. Alhamdulillah bisa untuk bantu ngecat sekolah. Itu sekolah. Tapi kayak memang kami uang dari bank sampah tuh memang untuk sekolah Pak RW. Karena dia Untuk di ngecat, sekolah ya. iya untuk kita sekolah. yang produksi sampah di sini yang banyak itu panti asuhan, sekolah kan 3. Terus yang itu ada plastik saya Iya, iya. Atau gini Pak RW kan nanti setelah kami bentuk pengurus nanti kan kami diskusikan nanti gimana Iya, nanti iya. kan. Kalau umpamanya nanti warga sana nggak bisa jemput, mungkin siapa tahu ada di antara kita. Tapi kan harga dari warga dimana-mana beda Beda. kan. Nah, jadi ini kan berarti kan ini kan lebih kan untuk pengurus kan Pak RW. Terus Jadi nanti harga ini per bulan nanti beda-beda dia. Tambah lagi ada banyaknya sih naik lah, ya kan. Nah, tapi ada juga beberapa harga yang diturunkan. Makanya tiap bulan update ya. Update ya Pak. Nah terus jadi untuk mempermudah komunikasi dalam hal ya kayak inilah misalnya daftar harga yang update gitu kan, kan kayaknya mustahil lah kalau Salikin itu keliling duluan dalam sebuah keliling untuk memberikan daftar harga ini. Nah itu membuat grup WA kecil dia memang untuk pembahasannya tentang bank sampah doang, karena dia semua unit rata-rata itu ada di handphone saya itu di grup kan. Ya memang anggotanya itu 8 atau 5 orang, maksudnya dia pengurus terus RT RW-nya masuk gitu kan. Nah itu kedepannya kita bikin juga di sini. Nah, untuk itu. Tapi memang pembahasannya bang sama doang Pak. Nah, Ya, masukkan saja satu dari satu orang ketuanya, koordinatornya, masukkan ke grup itu. oh belum Pak, maksudnya dia grup WA untuk internal di sini loh Pak. iya iya. Ah. Kita harus supaya gini, maksudnya, kalau ada grup apa sampah ini, paling tidaknya koordinatornya masuk ke grup bank sampah ini, ada masalah harga itu. Oh ya, Jangan langsung nanti sudah connect Pak ya. Nah, jangan nanti dicatat di sini, umpamanya 1.200, tahu udah turun jadi 800. Iya. Nah, nanti siapa yang nombok ini? Nah, iya. Ya kan? Nanti miskomunikasi jadi. Bis. Nah, jadi kalau ada umpamanya perubahan harga dari induknya, langsung update dia ke Iya, ke unit. Nah, yang perubahannya aja, yang lain-lain nggak usah kan? Iya. Kalau ada perubahan atau ada kenaikan, umpamanya untuk pengambilan mulai hari ini, Dia per tanggal 2 Pak. Ya. iya, kayak harga TBS lah sawit. Nah. Ini kan update ya. Oh iya. Salah-salah apa kita di peron itu? Heeh. Nah, kita udah tercatat dengan dari petani itu harga sawit 3.200, atau nanti di pabrik pengambilan cuma 2.900. Petani ini mana mau dia 300 perak per kilo. Nah, makanya dari PKS itu langsung update terus dari persatuan apa sawit itu kan. Luas jagoan Pak RW kami Mas. Oh iya lah. Itu kan untuk menghindari hal-hal kita kecurigaan dari Iya. Iya. Nah, tapi jadi hari ini itulah dulu Pak Iya, RW. benar. Ini kan nanti harga warga bisa disebar Mbak Nati ya kan. Nanti kalau yang ini memang dia pembicaraannya ke pengurus aja Iya, ya. iya. Nah,
Ya walaupun memang sebenarnya warga tuh ya nggak apa-apa, dia tahu kan karena ini namanya transparan. Ya Harus kan? harus Iya, Transparan kan ya namanya petugas ya mungkin ada sedikit lebih yang untuk yang petugas. Iya. Itu memang transparan. Karena bank sampah yang hari ini itu memang diciptakan untuk yang transparan memang. Gitu. Jadi semua pihak itu tahu gitu. Jadi tahu ininya memang ini bagiannya begini ini ya wajar gitu kan Pak. Soalnya barang-barang ini fluktuasinya kan sekarang gitu ya. Iya betul Pak. Iya. Ini. Karena dia kalau Dia di naiknya yang pelan, turunnya bisa separuh. Dok, Ya. gitu kan itu. Nah, Iya, iya. Atau di buku warga udah tercatat Hmm. harga lama ini kan. Hmm. Atau nanti pas kita di pembayaran, maju penimbangan kan ada. Pas Hmm. waktu penimbangan itu udah dapat harga baru kan. Iya. Atau harganya di situ jadi separuh dari harga yang tercatat dari Iya warga. memang gitu gitu. Jadi Kita catat namanya pertemuan pagi. per tanggal 2 ya Mas ya? Tanggal 2 kami buat. Nah, bagus itu bikin grup itu. Oke. Oke, gitu. Oke, gitu Pak. Assalamualaikum.